Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kehadirat Allah SWT dan juga selamat datang pemirsa channel dakwah Solo dalam acara podcast Ramadan ya, yang dimana kita akan membahas tentang penipuan dalam perspektif ekonomi Islam ya. Dan di samping saya sudah ada narasumber Ustadz Salahuddin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat Ustadz? Alhamdulillah, Ya. mudah-mudahan antum juga sehat walafiat. Ya, amin, amin, ya rabbal alamin. Sekarang sudah setika ya Ustadz, Masya Allah ya. Alhamdulillah, hadza min fadli Rabbi, karunia Allah. Ya. Semoga ilmu bermanfaat untuk Ustadz dan juga untuk kemaslahatan. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, ini Ustadz, di era kapitalisme modern ini Ustadz, masyarakat lagi susah-susahnya untuk mencari harta yang halal ya. Apalagi untuk mencari harta halal dan ditambah lagi untuk membayar pajak-pajak yang mencekik masyarakat ya. Karena mencari terpuruknya ekonomi dan juga pajak-pajak yang mencekik ini, banyak dari kalangan masyarakat itu mencari jalan pintas Ustadz. Seperti halnya penipuan-penipuan yang terjadi di dunia digital Ustadz. Tentang penipuan itu sendiri Ustadz, gimana dalam pandangan Islam itu? Jadi a'udzubillah, bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwwata illa billah. Jadi jelas bahwa penipuan itu hukumnya haram. Haram itu dasarnya apa? Dasarnya adalah hadis Rasulullah SAW, riwayat Imam Muslim. Nah, man ghasyana falaysa minna. Man, barang siapa ghasyana, menipu atau berbuat curang, falaysa minna, maka bukan termasuk kami. Kami itu berarti bukan termasuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, artinya berdosa besar. Seperti itu. Jadi mudah-mudahanlah kita termasuk golongan bukan termasuk golongan yang penipu, dan mudah-mudahan kita juga tidak tertipu. Oleh karena itu kita perlu tahu ini jenis-jenis penipuan, kemudian apa model-model yang terbaru dari jenis-jenis penipuan sekarang ini, itu kita perlu tahu itu. Ya, ya itu sangat bagus sekali Ustaz. Untuk kalau misalnya jenis-jenis penipuan itu sendiri apa Ustaz? Baik, jenis-jenis penipuan itu macam-macam ya. Ya. Penipu paling ulung itu setan. Iya, jadi setan itu membisikkan kepada manusia, kemudian manusia itu ternyata kreatif. Jadi seringkali kalau menipu-menipu itu lebih pintar daripada setan. Ya, jadi yang pemantiknya penipuan itu setan. Nah, manusia mengembangkan itu ya, mengembangkan idenya dari setan itu. Contohnya sederhana seperti ini, ya. Pernah. Jadi dari sisi penipuan itu kan bisa dari sisi jumlah, bisa dari sisi mutu, bisa dari sisi waktu penyerahan, bisa dari sisi harga. Ya. Nah, adapun nanti teknis-tesnya banyak sekali. Nah, kalau jumlah itu gimana tesnya itu? Nah, di masa Rasulullah itu kan juga ada larangan untuk maksudnya hadis Rasulullah maupun ayat Al-Quran kan juga disebutkan tentang larangan untuk menipu atau berbuat curang dalam timbangan kan? Iya, timbangan. Ya, jadi kita dilarang untuk mengurangi timbangan. Ya, itu adalah penipuan dari sisi harga. Ya, contohnya seperti ini. Misalkan Anda beli gula, itu harganya 1 kilo. Harga misalkan 15.000 lah 1 kilo. Nah, ketika sampai di rumah ditimbang ternyata tidak sampai 1 kilo. Nah, itu namanya
menipu. Penipuan dari sisi Harga. jumlah. Nah, itu kan banyak juga tentang masyarakat yang tertarik hanya karena melihat barang itu seperti yang dijelaskan tadi tentang kualitas atau mutu. Nah, itu kalau tentang kualitas atau mutu itu sendiri Ustaz, gimana Ustaz? Ya gampangannya gini, kalau di media online itu bahwa mutunya bagus, ada testimoni gitu kan ya. Iya. Padahal testimoni yang membuat mereka sendiri bisa jadi kan. Iya. Wah, setelah dikirim ternyata kualitasnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, Iya. gitu ya. Misalkan saya pernah beli buku, gitu ya. Beli buku ternyata setelah dikirim bukunya fotokopian, gitu ya, bukan buku yang asli. Iya. Nah, ini kan Apa dari asli, sisi kualitas itu kan berarti menipu itu. Iya. Nah, kecuali kalau di dalamnya sudah tertulis ada stensilan tidak sesuai dengan mirip dengan aslinya dan Iya. sebagainya. Itu pun sebenarnya nggak boleh juga. Iya. Kenapa? Karena berarti kan dia melanggar hak cipta kan. Iya. Padahal itu sudah dimiliki oleh penerbit tertentu, tapi kemudian difotokopi, kemudian dijual lagi. Ya, kalau difotokopi untuk diri sendiri barangkali masih bisa dimaafkan, gitu ya. Tapi kalau kemudian untuk dijual lah, ini kan berarti penipuan dari sisi mutu. Ya. Atau kalau pedagang-pedagang yang biasa di jalan itu katanya buahnya manis, jeruknya, gitu ya. Tapi ternyata setelah dicicipin kecut, gitu ya. Bu, ini saya beli buah 1 kilo jeruk kok kecut semua toh Bu. Walah mas, kamu itu kan cuma beli 1 kilo, saya itu 3 tenggok kecut semuanya aja dan nggak marah-marah kok. Nah ini kan namanya sudah merencanakan penipuan, gitu kan. Ya. Semoga kita terhindar dari itu semua ya. Iya. Ya, sudah dijelaskan ya kualitas mutu dan jumlah ya. Nah, ini ada lagi tentang penipuan waktu penyerahan. Nah, itu gimana Ustaz? Nah biasanya ini terjadi pada tender-tender ya. Tender. Di tender itu kan ada jangka waktunya. Misalkan penyelesaiannya itu dalam masa 120 hari, umpamanya gitu ya. 120 hari harus selesai, gitu ya. Nah, agar menang tender, dia ngomong, saya berani 100 hari, gitu ya. Padahal kenyataannya memang nggak bisa, gitu loh. Nah, kemudian dia memberikan uang, menyuap, gitu ya. Pak, mohon maaf, ini belum bisa sampai 90 hari lebih nih, 120 aja nggak bisa ini. Nih saya kasih uang, nah kayak gitu. Oh ya udah saya maafkan, nggak bisa seperti itu. Nah itu berarti dia menipu dari sisi waktu penyerahan, gitu ya. Ya. Kalau untuk gini kan, kalau waktu pemberian waktu penyerahan itu sendiri ya kan ada namanya COD, call order delivery ya. Nah itu kalau dari pandangan Islam itu gimana Ustaz? Ya, transaksinya sebenarnya kan akadnya yang jelas itu kan pertama itu pesanan dulu kan. Iya. Mas saya pesan, oke gitu ya. Kemudian ketika COD itu, gitu ya, pesan itu sebaiknya ya ditransfer, dikasih DP kan. Nah dikasih DP. Nah setelah DP baru kemudian terjadi COD-nan. Nah di COD itu kemudian dilihat ada khiyar. Masa khiyar itu adalah masa memilih. Masa gitu ya. khiyar itu masa memilih. Ngecek itu loh. Oh, ngecek. Kalau nanti tidak sesuai dengan yang saya maksud, maka DP-nya harus dikembalikan ke saya. Dan barangnya saya tidak jadi beli. Tapi kalau sudah sesuai ya saya kompliti DP-nya. Nah, gitu. Jadi model seperti itu bisa salam, bisa istisna. Ya, kalau pembayarannya di muka itu namanya salam, kalau istisna itu pembayaran beberapa kali termin. Seperti itu. Oh ya. Nah, sudah komplit lah dalam Islam itu. Insya Allah kalau kita benar-benar menerapkan ajaran Islam, insya Allah nggak akan tertipu. Ya, Gitu. ya. Gimana? Perlu saya kasih tips-tipsnya nggak biar tidak tertipu? Ya, untuk tips-tipsnya itu gimana Ustaz? Gini. Kalau kita mau transaksi online, Ya. gitu ya. Yang pertama kita perlu hati-hati transaksi online ini orangnya terpercaya enggak. Ya, biar tahu dia itu terpercaya apa tidak, kita lihat reviewnya. Ya, bintangnya berapa ini dia. Nah, kayak gitu kan ya. Oh, bintangnya tinggi. Kemudian reviewnya gimana? Bagus-bagus. Enggak ada yang tertipu, gitu kan ya.
Nah, gitu. Saya pernah transaksi nggak lihat kayak gitu langsung terus barang yang dikirim tidak sesuai dengan yang saya maksud. Nah, ya. Jadi saya dikasih tahu sama anak saya itu. Besok lain kali itu lihat reviewnya gitu ya. Bintangnya berapa? Oh gitu. Jadi itu yang pertama biar kita tidak tertipu, kita lihat reviewnya dan bintangnya. Gitu ya. Kemudian juga speknya, spesifikasinya bagaimana? Ya, sudah sesuai dengan yang kita maksud enggak? Detail, harus speknya itu harus detail. Biar tidak terjadi gharar, ketidakpastian. Kalau sudah jelas itu insya Allah sudah pasti. 90% berarti sesuai dengan yang kita maksud kan? Nah, kemudian setelah itu kita pastikan kita chat, kita komunikasi, chatting dengan penjual. Apa benar seperti ini? Bagaimana kalau ternyata yang dikirim itu tidak sesuai dengan yang saya maksud? Oh, boleh nanti ada masa khiar. Masa khiarnya itu sekitar 3 hari kalau nggak salah. 3 hari. Ya, kalau nggak salah 3 hari atau 5 hari setelah barang kita terima itu. Jadi enak itu di marketplace itu ada tahapan-tahapannya. Kita bisa menusur. Oh, barangnya sudah nyampe sini. Oh ya. Kemudian kalau saya sudah sampai itu sebelum ada masa khiar kan, mengecek gitu ya, checking, uji coba itu sekitar 3 hari. Nah, habis itu kemudian kita pencet tik diterima. Nah, kemudian uangnya sudah diterima sama penjual. Tapi sebelum kita klik itu uang belum diterima. Kecuali kalau sudah lebih dari 3 hari atau 5 hari gitu ya. Saya tidak tahu, lupa saya. Ada macam-macam beda-beda gitu ya. Berbeda-beda. Nah, ini kalau seperti ini insya Allah aman. Insya Allah ya. Padahal kan kalau di dunia shopping online ya, itu spek dan review itu kadang bisa dimanipulasi itu. Ya, bisa. Nah, untuk menghindari seperti itu, memang kita perlu meng-compare, membandingkan antara beberapa toko, kayak gitu kan ya. Nah, memang perlu hati-hati. Ya, cuman enaknya itu kita bisa punya banyak pilihan, kemudian juga lebih cepat, seperti itu. Nah, hanya saja sekarang itu penipuan itu tidak hanya di dunia online saja kan? Iya. Ada offline. Iya. Atau lewat tidak hanya di marketplace kan? Bisa jadi penipuan itu ada yang modelnya lewat WA, gitu ya. Ya, saya pernah barusan dikirimi WA itu, maaf. Mas, saya dari toko ini, gitu ya. Ini tadi harusnya kembaliannya tidak segini, tapi segitu, gitu ya. Kelihatan bohongnya kayak gitu, nggak saya tanggapi, langsung saya blok aja. WA kayak gitu langsung saya blok gitu ya. SMS pernah kan? Pernah. Penipuan gitu kan ya. Mohon hubungi ini, Anda dapat hadiah, gitu kan? Itu kalau orang-orang tua itu kasihan itu, bisa terpengaruh gitu ya. SMS seperti itu. Ya, kadang SMS-nya pinjaman online gitu. Pinjaman. Penipuannya lewat SMS, penipuannya lewat email. Ya, email sering kan? Hati-hati ini. Ada yang mengaku-ngaku dari institusi mana, silahkan klik ini nanti untuk verifikasi email itu. Wah, itu berarti ada upaya hacking gitu ya. Dan macam-macam itu ya, pengambil alihan akun di Facebook itu kan sering kan? Iya, sering sekali. Kita Facebook kita diambil alih. Gitu ya. WA itu juga atas nama kita tapi nomornya nomor beda gitu ya. Misalkan ya, namanya misalkan Solahuddin gitu ya. Tapi namanya dipelesetkan siapa gitu kan. Nah, kayak gitu kita perlu hati-hati lah. Intinya itu tadi, jangan sampai kita itu menjadi penipu dan jangan sampai kita itu tertipu. Agar tidak tertipu, kita perlu bertanya kepada yang sudah berpengalaman. Tanyakan kepada ahlinya. Memang tips paling utama biar tidak tertipu itu ya, kita lihat dulu apakah penjual itu orang terpercaya atau tidak ya. Kadang kan ya orang yang tidak percaya kan
bisa memanipulasi seperti tadi spek dan ribu itu saja. Ya, tentang macam-macam penipuan itu kan sudah dijelaskan ya masalahnya tentang mutu, kuantitas, waktu penyerahan, dan ini ada juga tentang penipuan harga. Nah itu gimana Ustaz? Nah, untuk harga ini kan begini, seringkali itu para penjual itu menipu dari sisi harga itu macam-macam. Yang pertama itu seringkali itu kita itu masuk pasar tapi tidak tahu harga. Gitu ya. Kita misalkan buka marketplace, wah ini ada bagus ini, gitu ya. Nah, kita tidak membandingkan dengan toko lainnya, langsung aja klik, langsung beli. Setelah itu kita lihat perbandingan harganya, loh ternyata ada yang lebih murah, loh ini lebih murah lagi, nangis ya. Nah demikian pula ketika ada orang yang ke pasar, Bu beli apa tuh jeruk, jeruk per kilo berapa? Wah ini kelihatan ini Mas Tiawan itu nggak pernah ke pasar ini, apalagi Pak Solahuddin nih nggak pernah ke pasar tradisional ini. Ya udah langsung dinaikkan aja. Per kilonya 50.000 Mas. Wah dapat diskon ya, dapat potongan gitu ya. Wah kelihatan ini bahasanya bukan bahasa pasar tradisional nih, gitu ya. Ngomongnya diskon gitu ya. Harusnya kan langsung ditawar kan. Nah ini kan enggak. Nah, dapat diskon berapa? Wah, ya udah buat Masnya 40.000 aja gitu per kilonya. Ya udah saya beli 2. Nah, itu kan ya. Mas Tiawan beli 2. Yang 1 kilo buat teman-temannya dan Mas Tiawan sendiri di kos. Yang satunya lagi buat calon mertua. Nah, ya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Ternyata sampai di rumah ditanya sama ibumu, gitu ya, sama teman-teman juga. Gimana tadi beli apa? Beli jeruk. Ini harganya berapa? 40.000. Wah, kemahalan. Jeruk itu cuma 15.000. Ini 40.000. Apa yang sampean rasakan? Ya, sedih. Ya, kecewa kan? Kecewa. Nah, itu penipuan dari sisi harga. Memanfaatkan ketidaktahuan orang dengan harga pasar. Jadi oleh karena itu kalau mau masuk pasar itu harus tahu harga pasar, membanding-bandingkan dulu seperti itu. Nah, setelah bandingkan baru kita beli. Oh memang harga pasarnya segini toh. Nah, kayak gitu. Ya ini menarik sekali ya. Tadi sudah dijelaskan tentang tips-tips biar tidak tertipu di online. Nah sekarang kalau tips-tips untuk tidak tertipu di dunia offline, di dunia nyata itu gimana Ustaz? Iya banyak sekali itu investasi bodong itu ya. Ya dulu di Solo itu juga ada investasi ginseng. Gitu ya. Ginseng itu penanamannya berapa lama sih? Lama banget ginseng itu. Nah dia menjanjikan setiap bulan itu panen. Nggak mungkin. Ginseng baru saja ditanam mau bisa panen gitu ya. Orang itu tidak melihat itu. Ini setiap bulan Bapak itu dapatnya kalau investasi misalkan ya, investasi 10 juta, Bapak itu per bulannya dapatnya 500.000 gitu ya. Wah, senang. Awal 10 juta, investasi 10 juta, satu bulannya dapat berapa tadi? 500.000. Wah, senang. Bulan pertama senang. Tambah lagi investasinya, tambah lagi jadi 50 juta. Ya, di top up istilahnya. Nah, kalau 50 juta tambah lagi bonusnya, dapat sepeda motor. Bapak selamat ya, dapat sepeda motor. Sepeda motor harganya berapa? Sekitar 15 ya? Ya, 15. Nah, 15 tapi Anda invest berapa? 50 juta. Nah, setelah dapat sepeda motor, bulan depannya lagi kosong. Loh, kok nggak ada ini? Nggak ada transferan, nggak ada kontak apa-apa. Didatangi kantornya, ternyata kantornya udah kosong. Nah, untuk banyak sekali orang yang investasi seperti itu. Kita lihat aja lah tipsnya ya, biar tidak bohong seperti itu, dibohongi seperti itu. Yang pertama, namanya bagi hasil itu harus jelas. Bagi hasil itu hasilnya sudah ada baru dibagikan. Kalau seperti itu nggak masuk akal kan? Belum ada hasilnya. Ginseng itu menanam itu berapa puluh tahun sih, lama gitu ya. Itu per bulan kok sudah ngasih dan langsung rupiah bentuknya. Bapak dapat 500.000 rupiah, datangnya dari mana? Bagi hasil nggak modal kayak gitu kan ya.
Itu namanya bunga, gitu ya. Atau mungkin sengaja sudah mau menipu, gitu loh. Apalagi dapat sepeda motor kayak gitu, wah ini apa ini, gitu ya. Kan harusnya semakin curiga seperti itu, langsung aja ditarik duitnya, gitu ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, biar tidak tertipu, artinya bentuk kerjasamanya syirkah itu kayak apa? Nanti insya Allah lain waktu lah kita akan diskusi tentang kerjasama atau syirkah itu. Mudah-mudahan ada waktu. Syirkah. Kemudian apakah ini termasuk riba apa enggak? Itu ya. Kita harus paham. Sangat penting itu kalau itu. Iya. Kemudian juga kita tanya kepada orang-orang lain yang lainnya yang sudah pernah investasi seperti itu. Ini gimana ini? Dia termasuk pembohong enggak? Seperti itu. Jadi kita tanya kepada yang sudah pengalaman, kepada ustadz, pada kiai, pada ulama, gitu ya, pada habaib. Itu gimana ini? Oh, itu bohong itu, gitu ya. Insya Allah kalau mereka itu orang-orang yang berilmu itu insya Allah bisa paham lah. Mana yang halal, mana yang haram, itu ya. Kita disuruh menjauhi yang haram. Gitu. Nah, mudah-mudahan lah kita bisa selamat ya dunia akhirat. Oke, syukron jazakallahu khair untuk Ustaz Salahuddin ya, tentang ilmunya yang sangat bermanfaat sekali. Sama-sama. Ya, Masya Allah. Dan juga pemirsa channel Dakwah Solo, cukup sekian acara podcast Ramadan pada sore kali ini. Bila taufik hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.